Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin bahas ya soal random yang kemarin kita share di Instastory. Ada 3 soal random ya tentang mata pelajaran ekonomi. Jadi langsung aja kita bahas. Sorry ya kalau misalnya ada kekurangan kayak apapun kayak audio dan lain sebagainya karena ini juga awal ya. Oke, kita pertama ke nomor satu. Soal nomor satu. Yang pertanyaannya yang dapat menggeser kurva penawaran ya, menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Ini pertanyaannya harus digaris-garis biar mungkin paham maksud dari pertanyaannya. Ya, kita visualisasi dulu. Sorry kalau jelek. Kita visualisasi dulu gambar ini ya. Kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas ya. Set. Supply yang dapat menggeser ya. Menggeser tuh berarti ke sini nih. Tuh, geser, geser. Itu berarti geser ini kan berhubung geser ke kanan jadi gambar kayak gini, geser ke kanan. Oke, sudah ngerti lah ya menggeser tuh gimana. Kita masuk ke pernyataan pertama yaitu peningkatan teknologi. Jadi gimana sih cara berpikirnya kalau peningkatan teknologi itu apakah bisa menggeser kurva penawaran? Ini Q ya, ini P. Oke. Yang pertama tadi itu adalah peningkatan teknologi. Itu gini cara berpikirnya. Misalnya kita punya usaha toko kue atau roti. Misalnya pakai oven jadul gitu. Oven jadul kita cuma bisa buat 5 roti ya, 5 ki, 5 quantity dengan asumsi waktu 10 hingga 15 menit. Tuh. Nah, kita ada peningkatan teknologi nih. Beli oven baru nih. Ini kan peningkatan teknologi nih. Oven kan ini ya, bagian dari alat ya, peralatan untuk memproduksi kue atau roti tadi. Kita bikin juga 5 ki, tapi 4 sampai 8 menit itu udah jadi asumsinya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai oven baru 5 ki, itu segini ya, 4 sampai 8 menit. Kita asumsikan lagi kalau 10 ki berarti sekitar berapa? 8 sampai 16 menit. Sedangkan yang ini 5 ki itu baru 10 sampai 15 menit. Nah, jadi udah 2 kalinya ini udah dengan waktu yang singkat, maksudnya udah bisa bikin 2 kalinya dari oven jadul gitu. Jadi yang membuat ke kanan dari peningkatan teknologi ini apakah benar? Jawabannya iya, karena key-nya bertambah. Jadi kalau misalnya peningkatan lagi, oven baru lagi, oven lebih baru misalnya, berarti key-nya akan bertambah lagi, lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang oven yang lama gitu. Jadi peningkatan teknologi itu benar ya. Ini kita centang dulu nih. Benar berarti nomor 1. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Maksudnya di pernyataan 2. Kenaikan harga barang tersebut gitu. Misalnya nih ada produsen ya, produsen kue atau roti lagi lah, roti atau kue. Naik harganya tiba-tiba di pasaran umum gitu. Naik harganya yang awalnya 2.000 misalnya jadi 4.000. Wah, naik 2 kali lipat. Jadi apakah di sini penyuplai barang itu dapat ya? Penyuplai barang kan berarti kan produsen ya. Terus kalau kita kaitkan dengan kurva penawaran ini, apakah kurvanya itu bergeser ke kanan? Jawabannya ya iya. Karena nih mumpung naik kan, kita sebagai misalnya kita jadi ininya deh, kita jadi ownernya deh. Ya pasti kita kalau misalnya harganya naik tentu supply dari kuantitas barangnya akan kita perbanyak kan gitu. Jadi misalnya wah ini mumpung harganya naik nih, akhirnya kita yang awalnya per hari itu cuma jual 10 quantity, karena harganya naik kita kita banyakin jadi 15 quantity supaya apa? Supaya cuan kan itu fungsinya. Cuan untuk mendapatkan profit. Itu kan fungsi kita jualan untuk mencari keuntungan atau cuan tadi ini. Untuk cari ini sama ini, ya sama lah artinya.
Jadi tentu kuantitasnya akan kita perbanyak. Nah, tapi di sini ada syaratnya. Syarat produsen itu meningkatkan kuantitasnya, kuantitinya atau jumlah barang yang dia jual itu ada syaratnya. Yaitu ketika cost itu lebih rendah dari pendapatan, dari profit. Jadi profitnya lebih gede lah maksudnya, atau enggak profit itu lebih gede dari costnya. Nah, kalau misalnya costnya gede dari profit, ya kita mau nambah ya rugi, Pak. Rugi banget. Kita udah tahu profitnya kecil tapi kita maksa nambah, yang sedangkan kita belum tentu dapat profit yang sesuai kita harapin gitu. Spekulatif gitu jadinya. Nah, ini syaratnya ya. Syaratnya tuh ini dua ini. Sebenarnya ini sama ya, ini dibalik-balik ya. Jadi pernyataan dua itu bisa membuat barangnya itu, kuantitas barangnya naik dan menyebabkan kurva penawaran itu bergerak ya. Menggeser ke kanan. Sorry ya, ada bilang bergeser karena aku ini udah jam berapa ini recordnya. Menggeser ya, sorry ya, menggeser. Yang ketiga, pernyataan 3, bertambahnya jumlah produsen. Ingat, kalau menggeser ke kanan ya, menggeser ke kanan ini, itu yang jadi concernnya itu adalah kuantitasnya. Lihat nih, kan ini supply kan itu kan dari produsen ya, produsen. Makanya ini nanti ada teori produksi nanti kalau kalian kuliah nanti itu ada subbabnya itu teori produksi yang membahas tentang ini. Ini dari nomor 3 ya, pernyataan nomor 3. Jumlah produsen. Lah, kalau misalnya tadi roti atau kue. Perusahaan roti atau kue. Misalnya cuma satu nih, cuma dua lah kan, karena minimal bukan minimal sih ya. Misalnya kita asumsikan ada dua kompetitor. Roti RK1 sama di sini RK2. Ini satu quantity, ini satu misalnya, jadi total di sini totalnya itu jadi di sini 2 quantity, ini 2 quantity, ketika ditambahkan jadi 4 quantity. Ini asumsi ya, ini nggak ada perhitungan sama sekali, cuma asumsi perkiraan. Nah, ketika di sini hadir ya RK3 11 2 key tambah lagi jadi berapa? Jadi 6 key. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika jumlah produsen itu bertambah, maka kuantitas yang dijual juga bertambah karena ada kompetitor baru yang menghasilkan barang yang sama gitu. Roti dan kue tadi. Jadi ya yang awalnya di 4 key ya, di sini mungkin 5 key, di sini 6 key, bergerak dia. Sorry menggeser dia. sorry nggak fokus ya karena ada jam berapa ini. Jadi yang 3 benar. Kemudian apa nih? Yang terakhir, kenaikan upah minimum provinsi UMP. Nah, kalau udah kenaikan upah, kan upah itu kan dari pekerja. Pekerja itu individu. Kalau udah masuk individu itu masuknya ke demand atau permintaan. Nah, ini itu bisa menggeser ya. Bisa menggeser kurva permintaan. Menggeser kurva permintaan, bukan penawaran ya, karena ini fokusnya upah ini kan udah jelas banget ini ke pekerja. Kemudian pekerja ini jadi rumah tangga konsumen ya, RTK dia masuknya. Jadi ini fokusnya ke demand atau ke permintaan, jadi ini nggak termasuk ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Sama teman-teman yang berhasil ya jawab pertanyaan ini. 1, 2, dan 3. Mantap. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita kembali lagi. Nah, tadi udah kita hapus. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Set. Indikator ekonomi makro nih, makroekonomi ya. Makroekonomi yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Inflasi ini sebenarnya kalian buka buku kelas 11 aja itu ya, kalian buka tuh seret gitu, itu cuma ada sekitar 2 pembahasan kalau udah berbicara laju inflasi, yaitu CPI ya, CPI atau IHK sama nih, IHK sama GDP deflator. Cuman yang paling banyak digunakan tuh yang ini, CPI atau IHK.
Ini kalau ini yang GTB deflator nih sebenarnya jarang keluar, cuman kalian nggak apa-apa sih kalau mau pelajari kan, mana tahu nanti keluar. Cuman ini jarang banget keluar nih GTB deflator nih. Paling sering tuh CPI atau IHK. IHK itu indeks harga konsumen. Jadi ini nggak usah kita jelasin terlalu ribet ya. Kalian bisa cari rumusnya itu gampang. Ini nanti aku kasih plug gitu. Nah, ini dia rumusnya. Jadi jawabannya yang benar tuh adalah C ya, yang benar. Karena produk PNB ini enggak, penerimaan pajak juga enggak, tingkat pengangguran terbuka enggak, tabungan nasional enggak. Tapi apakah semua ini adalah ekonomi makro? Jawabannya adalah iya. Karena makro sendiri itu berbicara tentang keagregatan ya, atau keluasan besar atau luas tentang ekonomi kan, makroekonomi gitu, agregat ekonomi gitu. Jadi kalau udah produk nasional bruto kan masuknya ke pendapatan nasional kan, jadi itu termasuk makro. Penerimaan pajak itu nanti dalam pembahasan kebijakan fiskal itu juga iya sama. Indeks harga konsumen sorry itu juga laju inflasi. Inflasi juga adalah pembahasan pokok dari makroekonomi. Tingkat pengangguran terbuka juga iya, karena itu juga nanti akan berbicara tentang sebuah kenegaraan ya, dan tabungan nasional. Ini namanya juga nasional ya kan, ini udah jelas banget lah, ini akan membahas tentang negara. Jadi jawabannya adalah C ya, langsung kedebak, gak usah perlu dijelasin lebih lanjut. Tapi kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, langsung aja tanya ke tutor ekonominya. Oke, lanjut kita ke nomor terakhir. Oke, mungkin ini adalah soal terakhir, soal random terakhir, karena ini jujur aja nih nggak terkonsep nih soal apaan gitu kan. Beda-beda, ada yang mikroekonomi, ada yang makroekonomi, ada yang hitung-hitungan, ada yang nggak hitung-hitungan, ada yang kurva, ada yang enggak gitu. Ini tentang elastisitas ya, elastisitas harga, tapi di sini fokusnya elastisitas penawaran. Kita kalau ada soal kayak gini tuh sebenarnya nggak usah perlu kayak tulis diketahui, ditanya gitu-gitu ya, karena kalian kan UTBK kan berpacu dengan waktu gitu. Jadi langsung aja, di sini kan kita cuma latihan, jadi kita perjelas aja. Diketahui seperti biasa, diketahui harga ya, price P1 nih, karena ada P2 ya nanti ya. P1 nya itu 100.000 dengan barang ditawar quantity atau barang 50 unit. Lanjut P2 nya di sini 50.000, Q2 itu 30 unit. Yang ditanya itu adalah sifat elastisitas. Kan banyak tuh sifat-sifatnya tuh, ada yang lebih dari satu, kurang dari satu, sama dengan satu, bahkan tak terhingga. Nah, di sini kita ditanya ini sifatnya apa sih barang yang diketahui ini gitu dari soal. Langsung kita jawab aja guys ya. Rumusnya ini tunggu. Ini dia. Q1 min Q2 per Q1 ditambah Q2 dikali P1 ditambah P2 per P1 dikurang P2. Kalian harus banyak-banyak latihan ya biar ingat. Karena ini jangan dihafal guys. Banyakin aja latihan. Langsung kita masukin ya secara sederhana aja nih. 50 dikurang 30 per 50 ditambah 30 80 itu kan hasilnya. Terus di sini 100. Ini kita karena ribu juga, kita nggak usah pakai ribuannya lah ya. 100 bin 50 berapa di sini? 20 per 80 kali 150 per 50. Yuk kita kalikan yuk di sini yuk hasilnya ya, biar nggak bingung. 30 dikasih nolnya 2 per 40 dikasih nolnya 2. Dicoret 3 bagi 4 berapa? Yuk 3 bagi 4 yuk. Yuk 3 bagi 4 yuk berapa yuk? 0,7 jawabannya 0,7. Nah 0,7 itu sifatnya apa gitu kan. Kalau elastis kan
Kita tulis di mana nih? Kita tulis di sini nih. Kalau elastis itu kan elastis itu kan lebih dari 1. Kalau inelastis kurang dari 1. Nah, 0,7 itu lebih atau kurang? Iya, benar sekali. Kurang dari 1. Jadi jawabannya adalah inelastis. Nah, gitu guys ya. Mungkin sekian untuk pembahasan soal random kali ini. Mohon maaf jika misalnya suaranya agak bindeng atau mungkin ngomongnya agak ceplas-ceplos gitu, mohon maaf karena ini juga percobaan awal ya, dan aku juga bukan tutor ekonomi yang sebenarnya. Aku tuh tutor sejarah. Jadi kalau misalnya pengen tutor ekonomi yang benar itu bisa sama Kak Dugi ya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua buat yang UTBK.